Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Melanjutkan telusur sejarah leluhur Wangsa Mataram membawa Om Bob ke Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi Kota, Kabupaten Grobogan. Disinilah tempat disemayamkan beliau Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo merupakan salah satu 3 serangkai dari sesepuh Mataram. Beliau adalah adik dari Ki Ageng Wonosobo. Inilah makam beliau Ki Ageng Wonosobo. Makam Ki Ageng Getas Pandowo, mohon maaf tadi adalah yang Om Bob maksud adalah makam Ki Ageng Getas Pandowo, bukan Ki Ageng Wonosobo, berada di tengah-tengah pekuburan di Desa Kuripan. Ini mungkin sudah berbau dengan makam-makam baru di kawasan makam ini. Banyak peziarah di sini. Dan di dalam sana terdapat sungkup di mana Ki Ageng Getas Pandowo disarekan. Salamu alaik ya Rasulullah, salamu alaik ya aulia Allah. Inilah makam Ki Ageng Getas Pandowo. Di sampingnya adalah Raden Bigono. Beliau adalah aulia sekaligus sesepuh dari Wangsa Mataram yang nanti menurunkan orang-orang agung di tanah Jawa ini sampai ke Panembahan Senopati. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur tentang beliau Ki Ageng Getas Pandowo, salah satu sesepuh dari Wangsa Mataram yang dari darah beliau mengalir keturunan-keturunan Wong Agung Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Harapan Om Bob, semoga kawan-kawan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kawan-kawan berada. Pun demikian dengan Om Bob saat ini, Om Bob dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu Om Bob telah sampai di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Kecamatan Purwodadi Kota, di Desa Kuripan. Kenapa Om Bob sampai di sini? Terus terang dalam rangka melanjutkan telusur sejarah. Om Bob dalam rangka menelusuri sejarah leluhur Wangsa Mataram. Kalau kemarin Om Bob telah sampai ke Wonosobo, Om Bob ke Grobogan dalam rangka melanjutkan penelusuran tersebut. Karena apa Om Bob sampai sini? Karena di Grobogan, di Desa Kuripan ini terdapat salah satu makam atau pesarian dari salah satu sesepuh Wangsa Mataram. Dari darah beliau nanti mengalir keturunan-keturunan beliau yang nanti akan mendirikan Imperium Mataram. Sehingga Om Bob datang kemari karena tepat di belakang beliau, di makam, di latar belakang beliau, dengan penuh rasa hormat Om Bob dimakamkan adik dari Ki Ageng Wonosobo, yaitu Ki Ageng Getas Pandowo. Beliau adalah salah satu dari 3 serangkai Wangsa Mataram, yang nanti perpaduan dari 3 serangkai ini akan melahirkan tadi terah-terah besar Wangsa Mataram. Dan nanti Om Bob akan bertutur secara singkat tentang biografi beliau, sepak terjang beliau. Beliau sama seperti dengan kakaknya, karena
beliau adalah adik dari Ki Ageng Wonosobo, tentu orang tuanya juga sama. Beliau adalah Raden Bondan Kejawan atau Dyah Bondan Kejawan atau Dyah Lembu Peteng. Beliau sendiri, Ki Ageng Getas Pandowo, terlahir dengan nama Dyah Depok. Dari kata Dyah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah keturunan bangsawan Majapahit, karena Dyah merupakan gelar kebangsawanan Majapahit. Dari kata Dyah, kemudian Rahardian, kemudian berkembang makna meluas menjadi Raden. Sama seperti Raden Dyah Wijaya, Dyah Lembutal, itu adalah nama-nama bangsawan zaman Majapahit maupun Singosari. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob tidak akan membahas orang tua beliau, karena nanti pernah Om Bob bahas dalam channel sebelumnya, dan juga nanti Om Bob akan mengulas tentang Lembu Peteng, saat nanti Om Bob akan menuju, setelah ini Om Bob akan menuju ke Desa Tarup di Tawangharjo, kurang lebih sekitar 15 kilo dari Purwodadi ini ke arah Blora. Saat ini Om Bob akan bertutur tentang beliau Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo di dalam berbagai literatur memang beliau salah satu yang lahir dan besar di daerah Grobogan ini, di Tarup ini. Beliau sama seperti kakaknya, putra-putra daripada Getas Pandowo, daripada Lembu Peteng ini memiliki kecakapan dan dapat di bidang agama, bahkan dapat disebut sebagai aulia-aulia. Kita ketahui Ki Ageng Wonosobo merupakan aulia penyebar agama Islam di Wonosobo, pun demikian dengan adik beliau yaitu Roro Kasihan. Beliau malah dinikahi oleh Ki Ageng Herang, dan dia menjadi terkenal dengan Wali Putri yang ada di Tambak Romopati. Pun demikian dengan Ki Ageng Getas Pandowo. Beliau mendapat julukan juga sebagai Kiai Abdurrahman dan menyebarkan agama Islam. Dengan laku beliau berbeda dengan kakaknya. Beliau ini lebih berkutat kepada masyarakat bawah. Beliau bercocok tanam di daerah Grobogan ini dengan menyebarkan agama Islam, mendidik murid-muridnya. Karena walaupun bagaimanapun keberadaannya, tokoh-tokoh yang memiliki darah Trengkusumo Rembesing Madu itu pasti akan tetap memunculkan budi pekerti, laku, dan kemudian aura kewibawaan yang luar biasa. Pun demikian dengan beliau Ki Ageng Getas Pandowo, beliau sering topo broto, laku prihatin, dan sambil bercocok tanam di daerah Grobogan ini. Putra beliau ini Om Bob barusan menemukan data, ini di belakang ini nggak kelihatan. Ini Om Bob kemarin katakan bahwa darah dari 3 serangkai ini, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Ki Ageng Roro Kasihan ini nanti menurunkan persilangan perkawinan di antara 3 tokoh ini. Keturunan beliau itu nanti akan membangun Trah Mataram. Beliau Ki Ageng Getas Pandowo memiliki 7 orang putra. 3 ini sama persis dengan putra dari Ki Ageng Selo. 7 putra ini, 1 laki-laki yaitu Ki Ageng Selo, yang lain adalah putri. Om Bob nggak hafal di sana namanya, ada semuanya tercantum. Dan dari Ki Ageng Selo, Om Bob ambil Ki Ageng Selo, putra beliau Ki Ageng Selo ini nanti melahirkan sama 7 putra putri, 6 putri 1 putra. Yang putra namanya Ki Ageng Genis. Dari Ki Ageng Genis ini kemudian lahirlah Ki Ageng Pemanahan. Dari Ki Ageng Pemanahan lahirlah Bagus Sarbu atau Danang Sutawijoyo. Ini pendiri Imperium Mataram. Sebetulnya bukan pendiri Imperium Mataram, tapi menjadi raja pertama Mataram. Karena Mataram telah dirintis oleh ayah beliau sama Pak Ade beliau, yaitu Ki Juru Mertani. Ki Ageng Wonosobo, di sini ada hal yang baru kawan-kawan sekalian terkait dengan Ki Ageng Selo. Kalau kemarin di dalam Ki Ageng Wonosobo, Om Bob membahas bahwa bercampurnya
bercampurnya darah Ki Ageng Getas Pandowo dengan Nyi Ageng Ngerang itu ketika Panembahan Senopati menikahi Ratu Waskita Jawi, putri dari Ki Penjawi. Nih, ternyata di sini bahwa salah satu istri dari Ki Ageng Selo itu adalah Nyai Becak. Nyai Becak. Nyai Becak. Di dalam beberapa cerita tutur dan literatur, Nyai Becak ini adalah, di dalam Babatan Jawi pun disebutkan, Nyai Becak adalah istri dari seorang dalang. Dan dalang ini kemudian diambil disingkirkan oleh Ki Ageng Selo, dan istrinya Nyai Becak itu diambil istri oleh Ki Ageng Selo. Ternyata Nyai Becak itu adalah salah satu putri dari Nyi Ageng Ngerang. Jadi Nyi Ageng Ngerang dengan hasil perkawinan Nyi Ageng Ngerang dengan Ki Ageng Ngerang, yaitu melahirkan Ki Ageng Ngerang II. Jadi Ki Ageng Ngerang I itu adalah istri Roro Kasihan, melahirkan Ki Ageng Ngerang II yang putri bernama Nyai Becak. Dan Nyai Becak ini kawin dengan Ki Ageng Selo. Sehingga beliau Ki Ageng Getas Pandowo dengan adiknya, yaitu Ibu Dewi Roro Kasihan ini berbesanan. Dari perkawinan Nyai Becak dengan Ki Ageng Selo nanti lahir 6 putri 1 putra, yaitu terakhir adalah Ki Ageng Ngenis. Jadi semenjak awal pun kakak 3 serangkai Mataram ini, yaitu Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Nyi Ageng Ngerang atau Ibu Roro Kasihan sudah menjaga ini kekerabatannya, menguatkan kekerabatannya dengan perkawinan putra-putra atau keturunan beliau. Karena mereka menjaga betul Traing Kusumo Rembesing Madu Wijining Topo ini. Dan nanti betul, ini nanti dalam konsep Jawa, bobot bebet bibit ini sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, Om Bob tidak akan banyak bertutur tentang beliau Ki Ageng Getas Pandowo, namun keberadaan beliau di sini telah membuktikan semua keturunan Bondan Kejawan menjadi seorang aulia penyebar agama Islam dan menjadi panutan. Dan dari keturunan ketiga tokoh leluhur Mataram ini melahirkan orang-orang agung tanah Jawa yang disebut dengan Ki Ageng. Mengapa diambil Ki Ageng? Karena beliau merasa bahwa beliau tidak memegang kekuasaan. Walaupun dari beliau, silsilah beliau ini adalah Raja Brawijaya kelima, yaitu Kertabumi. Namun perlu ingat bahwa Kertabumi memiliki anak Lembu Peteng, ibunya bukan dari Selir maupun Prameswari atau Permaisuri, yaitu dari salah satu Dayang. Dayang itu adalah pembantu. Namanya Putri Wandan Kuning. Ini perlu dicatat, Putri Wandan Kuning. Dan sebetulnya kelahiran Lembu Peteng atau bapak dari Getas Pandowo itu juga tidak dikehendaki oleh Kertabumi. Bayangkan seorang raja, seorang telah terhormat, kawin dengan pembantunya, melahirkan seorang anak. Anak itu adalah Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Peteng tadi disebutkan karena memang tidak dikehendaki, asal usulnya gelap. Namun diselamatkan oleh juru sawah Majapahit, namanya Ki Mashar, Buyut Mashar. Lah yang Buyut Mashar ini nanti yang akan mengenalkan Bondan Kejawan dengan Ki Ageng Tarup. Untuk Ki Ageng Tarup nanti akan Om Bob bahas khusus. Ketika Om Bob nanti juga akan mampir ke Ki Ageng Tarup, maka beliau Ki Ageng Tarup tidak jauh dari menantunya, yaitu Bondan Kejawan. Karena Bondan Kejawan adalah menantu daripada Ki Ageng Tarup. Ini hal yang menarik kawan-kawan sekalian tentang Ki Ageng Tarup. Karena apa? Karena Bondan Kejawan adalah putra Kertabumi. Kertabumi saat itu masih meyakini atau berkeyakinan memiliki agama Siva Buddha atau Hindu di Majapahit. Namun yang tepat adalah Siva Buddha. Mengapa sampai mempercayakan putranya kepada
seorang yang sudah memeluk agama Islam, yaitu Kitarub. Nah ini Kitarub nanti akan Om Bob bahas, karena Kitarub ini nanti yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada Bondan Kejawan. Bondan Kejawan masih kecil ketika dititipkan kepada Ki Ageng Tarub. Teka-teki dari mana putra-putra beliau, seperti Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Pandowo, dan Roro Gesang mendapat didikan agama, kalau bukan dari orang tuanya. Siapa orang tuanya? Yaitu Bondan Kejawan. Mengapa Bondan Kejawan mendapatkan ilmu agama? Tentunya dari guru dan sekaligus bapak angkatnya, sekaligus menantunya, yaitu Ki Ageng Tarub. Nah, Ki Ageng Tarub inilah, siapa beliau nanti akan kita bahas. Beliau yang jelas dalam berbagai literatur, beliau disebutkan beliau adalah keturunan daripada Maulana Malik Ibrahim, seorang wali 9 angkatan pertama. Lebih jelasnya nanti Om Bob akan bahas di makam beliau Ki Ageng Tarub. Itu kawan-kawan sekalian, Om Bob akan ulangi lagi keturunan beliau. Ki Ageng Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo berputra Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo berputra Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis berputra Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan berputra Bagus Sarbu atau Ngabehi Loreng Pasar atau Danang Sutawijoyo atau Panembahan Senopati ketika beliau menjadi Raja Mataram pertama. Dari darah utamanya laki-laki, dari garis laki dari beliau. Dari garis putri, dari Ki Ageng Wonosobo dan Ki Ageng dan Nyi Ageng Ngerang. Ini perpaduan 3 darah leluhur-leluhur Mataram. Dan ini kawan-kawan sekalian penting. Kertabumi, Om Bob akan bahas ulang. Kertabumi memiliki istri dan permaisuri, satu dari putri Cina, yaitu Saubanci, melahirkan Raden Fatah, pendiri Imperium Demak. Raden Fatah adalah putra, berarti dari garis Kertabumi langsung putra, berarti garis pertama menjadi Raja Demak. Kemudian Kertabumi memiliki permaisuri namanya Andorowati dari Campa, memegang tampuk kekuasaan Pulau Jawa di generasi ketiga. Berarti buyut daripada Kertabumi, yaitu Kertabumi dengan Andorowati melahirkan Putri Pembayun, Retno Pembayun, istri Pangeran Handayaningrat. Perkawinan Retno Pembayun dengan Handayaningrat melahirkan Kebu Kenongo. Baik Pembayun, Kebu Kenongo. Kebu Kenongo memiliki putra Mas Karebet atau Joko Tingkir yang kelak menjadi Sultan Hadiwijoyo. Memegang kekuasaan di tanah Jawa dicicit daripada Kertabumi, yaitu Hadiwijoyo. Hanya satu. Kemudian Kertabumi dengan Wandan Kuning, seorang dayang tadi itu, memegang tampuk kekuasaan Pulau Jawa ini di generasi ke-6, yaitu Bondan Kejawan, Ki Ageng Getas Pandowo dan saudara-saudaranya, kemudian Ki Ageng Selo, kemudian Ki Ageng Ngenis, Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijoyo ke-6. Pertama, Demak adalah generasi pertama, kemudian Pajang generasi ketiga, Mataram generasi ke-6 sampai sekarang. Berkembang hingga menjadi Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Puro Mangkunegaran, dan Puro Pakualaman. Itu sejarah panjang dari Wangsa Mataram. Dan semuanya bersumber dari leluhur-leluhur Mataram, dari keturunan-keturunan orang agung. Kalau orang Jawa menyebut Traing Kusumo Rembesing Madu Wijining Porotopo. Karena dari bapaknya adalah Brawijaya, kemudian setelah tidak langsung nanti Brawijaya berbesanan dengan Ki Ageng Tarub. Lah inilah Ki Ageng Tarub. Siapa Ki Ageng Tarub nanti akan Om Bob bahas. Yang jelas beliau adalah sudah memeluk agama Islam dan memiliki
kecakapan atau menguasai tentang ilmu-ilmu agama Islam yang nanti akan mengajarkan kepada Ki Ageng Raden Bondan Kejawan dan diteruskan kepada putra-putra beliau. Karena guru beliau, guru Ki Ageng Getas Pandowo ini adalah salah satu adalah Raden Bondan Kejawan sendiri. Kita tahu Bondan Kejawan dari kecil sampai dewasa ikut Ki Ageng Tarup. Tentunya banyak ilmu yang diturunkan dari Ki Ageng Tarup kepada Bondan Kejawan. Oke, saya kira demikian kawan sekalian. Singkat saja, yang jelas Om Bob telah menelusuri sesepuh daripada leluhur daripada Terah Mataram. Yang pertama adalah kakak sulung, putra sulung dari Bondan Kejawan, yaitu Ki Ageng Wonosobo. Ki Ageng Wonosobo nanti menetap di Wonosobo karena beliau memang suka mengembara, sampai beliau nanti menjadi menantu daripada Demang Selomerto. Bob, mohon maaf namanya lupa. Demang Selomerto itu punya putri, namanya sekarang menjadi desa di Selomerto, tempat makamnya Ki Ageng Wonosobo. Beliau mendirikan padepokan di Selomerto Wonosobo dan syiar agama Islam di sana, tidak kembali ke sini. Beliau memang diikhlaskan oleh Ki Ageng Bondan Kejawan sama kakeknya untuk di Wonosobo. Dan yang kedua adalah Ki Ageng Getas Pandowo, lahir dan besar sampai situ beliau ada di kawasan Grobogan ini, namun terpisah dengan ayah dan kakeknya kurang lebih 15 km ke arah Tamangharjo sana. Namun putra beliau, Ki Ageng Selo, berada di Tamangharjo, dekat dengan kakeknya. Om Bob nanti, untuk Ki Ageng Selo pernah Om Bob bahas dalam konten sebelumnya, ada 3 konten. Beliau, Ki Ageng Selo, merupakan murid daripada Sunan Kalijogo. Kalau beliau, Ki Ageng Getas Pandowo ini, gurunya adalah Bondan Kejawan. Apakah beliau mendapat sentuhan langsung daripada Sunan Kalijogo? Om Bob belum bisa memastikan, karena mungkin ini ya, Sunan Kalijogo itu seusia dengan kurang lebih seusia dengan Ki Ageng Getas Pandowo, atau mungkin lebih tua sedikit. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, dan kawan-kawan sekalian bila ingin mempelajari tentang sejarah Mataram, banyak bukunya. Silakan kita baca-baca sendiri literaturnya. Ada Atlas Wali Songo, ada Profesor Dr. Simon Hasano, itu agak komplit. Bukunya adalah Misteri Syekh Siti Jenar. Buku Misteri Syekh Siti Jenar ini karangan Dr. Simon Hasano, tapi di dalamnya mengupas banyak terkait dengan Wali Songo dan kerajaan-kerajaan Majapahit, Demak, sama Pajang. Di buku Misteri Syekh Siti Jenar karya Dr. Simon Hasano, dan juga Babat Tanah Jawi. Dan juga kawan-kawan bisa membuka di konten-konten di channel-channel YouTube, namun harus selektif, harus komprehensif. Dikaitkan dengan sejarah-sejarah yang lain agar tidak sesat sejarah ini. Ini kawan-kawan sekalian, jelas beliau adalah keturunan daripada Kertabumi, raja terakhir atau Brawijaya Pungkasan. Dan nanti akan berbaur dengan Nawangsih, karena ibu beliau adalah putri Nawangsih. Nawangsih ini adalah putri daripada Ki Ageng Tarup. Perpadunya Brawijaya dengan Nawangsih. Siapa Nawangsih? Jelas putrinya Ki Ageng Tarup. Lah, ini siapakah Ki Ageng Tarup? Karena dalam literatur, nanti tadi Om Bob sebutkan, ada darah Maulana Malik Ibrahim. Namun yang jelas nanti kita akan bahas di makam Ki Ageng Tarup. Demikian kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi. Nuhun.